Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatik disorder, dimanapun kalian berada. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan, diberikan ketenangan, kesenangan, serta kebahagiaan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kembali lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, yang belum subscribe, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis teman-teman, tidak dipungut biaya sama sekali, dan subscribe itu sangatlah penting bagi saya agar channel ini semakin berkembang. Ketika channel ini berkembang, tentunya akan menambah kesemangatan saya untuk menemani kalian serta mengedukasi kalian semua dan memotivasi kalian semua teman-teman. Oke teman-teman, sekali lagi saya bukan dokter, bukan ahli medis, bukan ahli herbal, dan juga bukan ahli psikiater teman-teman. Hanya saja saya penyintas penderita asam lambung, hipertensi, tipe psikosomatis disorder. Saya berharap semoga video ini bisa mengedukasi kalian, memotivasi kalian, dan menemani kalian semua teman-teman. Dan tolong simak video ini sampai selesai, jangan di skip-skip teman-teman. Jangan di skip-skip, tonton sampai habis agar tidak salah paham. Oke teman-teman semua, di sesi kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang sedang mengalami gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder. Pertanyaan pertama yaitu dari Laila Galuh. Tolong gimana cara menghilangkan rasa begah? Kalau pengalaman saya dulu ketika begah teman-teman, saya itu minum air bening hangat. Itu kalau dirasa itu masih terus merasakan begah, kalau dulu saya teman-teman di awal-awal saya kena asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder, saya minum atau mengonsumsi herbal seperti kunyit. Mengonsumsi herbal seperti halnya kunyit, juga jahe dan madu teman-teman. Itu kalau masih dirasa masih sering begah. Terus pertanyaan selanjutnya dari Mas Dani. Tapi kok dek mata koyo mimpi dan ngeblur ya mas. Memang ketika sensasi keliengan, sempoyongan, keringat dingin, piar-piaran, remor, itu memang seperti itu. Saya dulu seperti itu teman-teman. Saya dulu merasakan kayak nggak nyata, kayak mimpi, kayak nyata, kayak mimpi. Pokoknya itu ngeblur, matanya itu buram. Nah, ketika sensasi itu muncul, hal itu muncul, dan saya pelajari ternyata itu kurang gerak teman-teman. Kurang gerak, kurang berolahraga di pagi hari, jalan-jalan pagi, juga jarang terkena sinar matahari di pagi hari. Itu. Jadi baik yang mata buram, rambut mudah rontok, itu solusinya sering berjemur di pagi hari teman-teman. Terus pertanyaan selanjutnya dari Mas Dani. Mas, ada psikosomatiknya enggak? Ya, saya itu merasakan psikosomatik teman-teman. Kepala berat, leher itu menegang. Itu alhamdulillah saya keliengan itu, rasa beratnya itu alhamdulillah sih 1 minggu. Itu dari pengobatannya itu cukup berjemur di pagi hari sama jalan-jalan pagi. Terus kenapa saya kambuhnya dari pagi sampai sore? Saya pun dulu seperti itu. Pertanyaan dari Mama Farah ini, memang kambuh atau sensasinya itu bisa dari pagi sampai sore. Saya dulu seperti itu. Rasanya itu nggak enak. Bawa turu pun takut, mau tidur susah, tidur siang itu. Bahkan ketika tidur itu mudah terkejut.
Itu karena apa? Pengalaman saya dulu ketika sensasi itu seharian penuh, ternyata sering mengurung diri di dalam rumah. Sering mengurung diri di dalam rumah, juga sering memegang HP. Akhirnya sensasi itu senang sekali, anxiety itu senang sekali memainkan. Ternyata obatnya itu yang memberanikan diri keluar rumah, interaksi dengan orang-orang begitu. Itu pengalaman saya. Terus pertanyaan selanjutnya, kena GERD anxiety aman nggak merokok? Aman. Pengalaman saya itu aman. Karena saya itu netral aja sih. Tapi sempat berhenti. Ini pertanyaan dari Mas Dani masih ya. Kena GERD anxiety aman nggak merokok? Kalau saya sih aman. Tapi sempat berhenti. Karena waktu itu saya kan takutnya itu penyakit paru-paru gitu kan. Takutnya itu paru-paru. Setelah di EKG nyatanya enggak apa-apa, maksudnya normal. Jadi saya merokok lagi, 4 hari saya berhenti. Ternyata ya aman. Itu tergantung pola pikirnya sebenarnya. Kalau Mas Dani mau merokok, terus pikirannya nggak negatif, terus pikirannya nggak kemana-mana, alias nggak ngaco, ya aman-aman aja sih. Terus pertanyaan dari Yaya Gon Dolan. Kalau di USG kelihatan nggak titik gejalanya? Saya sama lambung sesak juga. Pengalaman saya itu nggak ada. Saya di EKG, di ronsen, masuk ke radiologi, di USG itu normal. Paru-paru yang sensasinya itu berat nafas, sama jantung berdebar-debar itu normal jantungnya, sama lambung yang sering begah itu pun sebenarnya normal. Terus ada pertanyaan dari Didik Operator Soran Pancing. Itu waktu belum sembuh, apa perut selalu kembung ketika asam naik? Wah, kayak mau pingsan, kayak mau pas waktu asam lambung naik, kayak gitu. Juga ya kembung. Lah saya obatnya ketika serasa kayak masuk angin atau kembung itu saya memperbanyak air bening hangat. Wow, itu lebih, saya sampai 10 gelas kayaknya ada. Pokoknya kalau dirasa kayak kembung, saya itu sering minum air hangat, teman-teman. Terus pertanyaan dari Wetilov, yang dirasakan kliengannya kayak gimana Kak? Kalau boleh tahu. Kliengannya itu terasa berat di area kepala, mata buram, keringat dingin, terus kebas. Itu pengalaman saya dulu. Kliengannya itu wah, rasanya itu kayak titik terendah. Rasanya itu kayak pengen nyerah. Saya waktu itu wah sudah capek, lelah banget. Kayak itu pengen nyerah gitulah. Sudah nggak sanggup waktu itu. Itu. Berapa lama kena anxiety bang? Pertanyaan dari A. Bedek gitu. Pengalaman saya kena anxiety itu kalau jumlah keseluruhan sampai sembuh itu 3 bulan. Mulai dari awal kena sampai sembuh itu 3 bulan. Parah-parahnya itu 2 bulan. Terus sembuh pemulihannya, maksudnya pemulihannya itu 1 bulan di bulan ketiga. Sudah sembuh, sensasi udah hilang. Terus sudah bisa senang lagi, bisa bahagia lagi. Terus pertanyaan selanjutnya dari Dahlia Astuti. Kok aku awet ya kliengan, malah kemarin habis dirawat asam kambuh dan anemia. Kliengan itu disebabkan pola pikirnya yang berlebih, pikirannya itu terlalu over. Itu pengalaman saya sih. Kalau pikiran itu berontak alias liar banget, pengen nggak mikir nih, tapi datang terus itu pikiran. Bahkan suatu dua perkara itu muncul di pikiran. Jadi bertentangan. Itu yang menyebabkan keliengan. Itu pengalaman saya. Jadi solusinya ya ketika
ketika sesuatu yang menjadikan beban pikiran, itu sedikit demi sedikit jangan dipikirkan lah, dihilangkan. Jangan terlalu over, jangan terlalu memikirkan sensasi berlebihan. Begitu. Terus pertanyaan selanjutnya dari Ambia Afifah. Kakak, cara ngatasin perut selalu nggak nyaman, enek gitu gimana? Lah, kalau perut selalu nggak nyaman, itu faktornya bisa jadi makannya itu berlebihan. Jadi dianjurkan bagi penderita asam lambung hipertensi psikosomatis disorder, makannya itu jangan terlalu banyak, makannya itu jangan terlalu banyak, sedikit-sedikit tapi sering. Kalau awal dulu saya di bulan pertama itu 2 jam makan, 2 jam makan, 2 jam makan, begitu. Terus dilatih lagi, coba 4 jam makan, 4 jam makan, nggak 2 jam terus gitu. Terus juga kalau enak itu ya perbanyak air bening hangat itu. Intinya kalau makan itu jangan kebanyakan, sedikit-sedikit nggak apa-apa, tapi sering gitu. Setelah makan jangan langsung terbahan, jangan tiduran, dibawa duduk dulu secara tegak begitu. Terus pakai obat apa bang? Saya dulu, ini pertanyaan dari Surya 15287. Saya pemulihan itu tanpa obat. Saya dulu mengonsumsi obat pun itu di bulan pertama sama di bulan kedua. Mengonsumsi herbal pun di bulan pertama sama di bulan kedua. Itu waktu pemulihan saya nggak minum obat apapun. Saya melakukan aktivitas jalan-jalan pagi, metode itu sama berjemur. Terus mengisi kegiatan setelah jalan-jalan pagi sama berjemur, yaitu bermain ke rumah tetangga lah untuk menyibukkan diri atau buat mengalihkan sensasi agar tidak mengurung diri sebenarnya. Kalau radang lambung, ini pertanyaan masih Mas Surya. Kalau radang lambung gimana bang? Perut terasa panas, badan dingin, berdebar-debar, keliengan, mata ngeblur, perut terasa nggak enak. Coba abangnya itu mengonsumsi herbal dulu. Kalau cocok kunyit ya minum kunyit, kalau cocok jahe ya jahe, kalau cocok madu ya madu. Saya itu ketiga-tiganya. Waktu itu ketika masih terasa panas, itu kan efek GERD-nya. Saya penyembuhan GERD-nya itu kan dengan cara mengonsumsi herbal itu. Secara rutin dari bulan pertama sampai kedua, 2 bulan saya mengonsumsi herbal, kunyit, jahe, dan madu. GERD-nya alhamdulillah udah hilang. Gitu. Terus pertanyaan dari Puetilov. Keliengan sembuh berapa lama kak? Saya itu keliengannya cuma 1 minggu teman-teman. Ya itu saya tetap melaksanakan jemur sih, jadinya cepat juga, pikirannya nggak terlalu over, sensasi berusaha dialihkan juga masa bodoh gitu. Waktu itu saya pernah ngalamin di waktu bulan pertama kayak mau pingsan, bahkan sampai kayak mau itu wah nyatanya kemarin juga nggak pingsan kayak gitu sih. Terus pertanyaan dari Tia Love Aquatic, gimana kak, jalan bentar jarak 10 meter aku gemeter mau pingsan kak? Itu serasa mau pingsan aja kak, itu serasa mau pingsan, itu hanya permainan anxiety. Saya sudah melakukan jalan-jalan pagi, setelah itu berjemur, sudah rutin, konsisten 2 minggu. Sensasi itu pun masih muncul, teman-teman. Masih muncul gemeter, piar-piaran, les-lesan, liengan. Itu udah rutin loh, 2 minggu jalan-jalan pagi, tetap masih ada itu. Nyatanya nggak pingsan, memang serasa kayak mau pingsan sih, hanya serasa. Tapi faktanya nggak pingsan, jadi lihat faktanya aja teman-teman. Itu. Terus pertanyaan dari Rizka Dwi, sampean kena anxiety berapa bulan bang? Ya keseluruhan itu ya 3 bulan, itu sudah sembuh. Terus pertanyaan dari Yus, Assalamualaikum, waalaikumsalam, apakah GERD anxiety harus kelilingan tiap hari? Enggak sih, itu tergantung.
menjadikan keliangan tiap hari, yang menjadikan keliangan tiap hari itu pola pikirnya sebenarnya. Kalau abangnya nggak terlalu memikirkan sensasi berlebihan, nggak mengait-ngaitkan sensasi, nggak cemas berlebihan, sama nggak was-was berlebihan, khawatir berlebihan, tentunya itu ya nggak tiap hari harus keliangan sih. Itu sebenarnya di pola pikirnya lah. Terus pertanyaan dari Anindya Afifah. Kakak, aku suka kambuh-kambuh. Udah mendingan terus makan kerupuk sama nabati coklat. Jadi nggak enak lagi perutnya. Enak kayak mual terus jadi takut cemas. Gimana kakak cara ngilangin perut enak dan rasa takut? Rasa takut itu susah sih kalau kalian masih belum melakukan metode sih. Jadi bisa mengatasi ketakutan itu ya dengan cara mengembalikan hormon terlebih dahulu ya teman-teman. Kembalikan dulu hormon kebahagiaannya sama hormon untuk mengontrol mood kita sama stres kita. Terus kalau mau makan, ketika makan apapun lah, itu jangan khawatir, jangan was-was, jangan bimbang. Terus intinya kalau mau makan itu nanti asam lambungnya naik nggak ya, itu hilangkan. Sebenarnya mau makan apapun itu nggak apa-apa, nggak mantang makanan pun nggak apa-apa. Cuman yang menjadikan kambuh lagi, sensasi muncul lagi karena kita pikirannya cemas lagi, was-was lagi, khawatir mau makan. Jadi kalau mau makan itu situasi kita itu jangan cemas, jangan khawatir, jangan was-was, serta jangan dalam keadaan emosi. Pola makannya itu harus dirubah. Jadi cara makannya juga harus dirubah. Jangan terlalu memilih menu saja. Pola makannya, cara makannya pun harus dipelajari itu. Ketika makan jangan dalam keadaan takut, jangan dalam keadaan cemas, jangan dalam keadaan was-was, jangan dalam keadaan khawatir, serta jangan dalam keadaan emosi. Itu. Karena cemas takut pencernaannya untuk mengolah makanannya itu lambat, teman-teman. Itu lambat. Terus pertanyaan dari Mas Dani. Berapa lama bang? Dulu aku 1 tahun ini. Yang awet mata buram cemas nggak fokus. Cemas itu bisa dihilangkan dengan cara masa bodoh. Dan masa bodoh itu bisa beranggap masa bodoh terhadap sensasi. Itu sering jalan-jalan pagi sih. Intinya gerak lah. Olahraga ringan, jalan-jalan pagi. Kalau buram, kalau pagi itu kan tentunya ada sinar matahari. Ya, beberapa detik lah, 5 detik mata itu dihadapkan ke matahari. Hadapkan saja ke matahari. Lah, lihat. Beberapa detik, 5 detik lah. Nanti lama-kelamaan itu akan hilang itu buram. Belurnya itu akan hilang. Terus pertanyaan dari Papa Dito, Mama Airin. Ini mau tanya bang, emang ya asam lambung bisa menyebabkan tensi turun ya? Saya semenjak kena asam tensi saya 80, nggak pernah naik-naik tensiku. Nah, ketika cemas, terus kemudian ditensi, itu ada yang turun, ada yang naik. Karena apa? Karena kestabilan tubuhnya itu lagi nggak stabil maksudnya. Lagi nggak stabil tubuhnya. Jadi ketika ditensi itu yang relax. Ketika sudah relax, kok ditensi kok tetap 80, ya berarti solusinya darahnya itu kan rendah. Solusinya memperbanyak sayuran-sayuran. Yang cepat menaikkan darah itu makan sayuran seperti daun singkong, terus sama daun pepaya itu cepat. Itu kalau rutin setiap hari makan itu cepat menstabilkan tensi, menstabilkan darah. Itu pengalaman saya. Kak, pernah depresi enggak? Pertanyaan dari Indri. Wah, itu kan sering sekali ketika awal-awal dulu. Karena nggak tahu awalnya itu kenapa ini. Itu sampai takut, sampai depresi. Sampai berlebihan. Ambulans saja ditakutin. Burung di malam hari itu ditakutin. Sampai derememel sendiri, ngomong sendiri, begitu. Pernah. Terus pertanyaan dari Neila. Kenapa sering lapar dan mudah keliengan dan mudah sendawa?
Memang seperti itu. Nah, ketika lapar makan aja lapar. Kalau sekiranya udah kenyang, udah berhenti itu sering makan aja, nggak apa-apa. Terus kalau sering sendawa itu ya nggak apa-apa, normal. Orang normal saja juga sering sendawa. Kalau saya rasa kayak kembung, ya banyakin minum air hangat aja. Itu teman-teman. Jadi semua apapun sensasinya bagi penderita asam lambung tertensi psikosomatis disorder itu tidak berbahaya. Itu tidak berbahaya, tidak membuatmu pingsan, tidak membuatmu M. Semua itu aman, semua itu berasal dari pola pikir yang terlalu over, terlalu kemana-mana, dan intinya jangan pernah mengait-ngaitkan sensasi dengan penyakit kronis, penyakit berat, apalagi dengan kematian. Itu nggak ada hubungannya teman-teman. Itu hanya di gangguan mental, gangguan pola pikir. Maka yang perlu kalian lakukan, lakukanlah metode-metode jalan-jalan pagi, ya jalan-jalan pagi saja, jalan-jalan, jangan lari-lari, setelah itu berjemur. Olahraga ringan saja. Juga mau menjaga P3 atau 3P-nya, pola pikirnya dijaga, pola makannya dijaga, dan pola hidupnya dijaga. Semoga ini membantu kalian semua teman-teman. Pertanyaan-pertanyaan ini juga bisa mewakili teman-teman semua yang sedang mengalami. Semoga video ini bermanfaat dan saya doakan semoga kalian cepat sembuh, cepat membaik, cepat pulih seperti sedia kala, diberikan kesembuhan, diberikan kesenangan, diberikan keterangan serta kebahagiaan. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bertanya silahkan bertanya di kolom komentar.